Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mencoba menjelaskan materi tentang modal yang dibutuhkan ketika memulai suatu usaha atau suatu bisnis. Sebelum kelompok kami menjelaskan materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fitria Rahmawati Suryana akan mencoba menjelaskan tentang pengertian modal dan macam-macam modal yang dibutuhkan ketika akan memulai suatu bisnis. Menurut Listiawan Ardi Nugraha, modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepaskan uang dan sebagainya. Harta benda yaitu uang, barang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Nah, modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang dapat digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Karena banyak kalangan yang memandang bahwa modal itu bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis, namun perlu diperhatikan dan dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha atau bisnis diperlukan sejumlah modal, yaitu berupa uang dan tenaga atau berupa keahlian. Modal dalam bentuk uang ini diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha. Sedangkan modal keahlian atau tenaga adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola dan menjalankan suatu usaha tersebut. Nah, pembahasan yang kedua yaitu modal yang perlu dipersiapkan untuk memulai suatu bisnis. Jadi modal apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk memulai suatu bisnis? Yang pertama itu ada modal investasi. Nah, modal ini adalah modal awal untuk membuka usaha dan sifatnya dari modal investasi ini adalah jangka panjang. Modal ini jumlahnya sangat besar, namun nilainya akan menyusut dari tahun ke tahun. Contoh pengalokasian modal investasi adalah untuk penyewaan toko, kantor, atau ruko gitu ya, kendaraan, komputer, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada modal kerja. Modal ini dipergunakan untuk kebutuhan yang digunakan sehari-hari. Modal ini itu sifatnya jangka pendek dan berfungsi sebagai modal untuk berjaga-jaga untuk berbagai variabel yang mungkin terjadi pada suatu usaha. Nah, yang ketiga itu ada modal operasional. Modal operasional ini adalah modal yang sudah ditentukan untuk dipakai membayar biaya bulanan yang akan menunjang operasional bisnis. Contoh-contoh dari biaya operasional itu ada pembayaran listrik per bulan, gaji untuk karyawan per bulan, tarif air dan telepon, dan juga biaya retribusi. Modal seperti ini memang dimaksudkan untuk membayar tagihan di luar urusan bisnis. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan kepada pemateri berikutnya yaitu Saudara Herianto. Baik, saya Herianto Dwi Purnawan akan melanjutkan pemaparan mengenai money matching. Nah, untuk bertahan dalam bisnis, setiap usaha yang mencari laba atau yang nirlaba, mereka tuh harus mengambil setidaknya sejumlah uang tunai gitu untuk mereka belanjakan. Kita tahu gitu ada suatu ungkapan yang menyebutkan bahwa dibutuhkan uang untuk menghasilkan uang. Nah, untuk organisasi yang nirlaba ini biasanya membutuhkan lebih banyak uang ketimbang yang mencari keuntungan. Tetapi mengambil uang investasi di awal saat memulai bisnis baru itu bisa membuat keadaan menjadi defisit. Nah, selama menyangkut usaha, uang apapun itu yang tidak dihasilkan dari penjualan itu dianggapnya sebagai hutang. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip pencocokan uang atau money matching. Jadi sederhananya itu setiap uang yang masuk akan sama dengan uang yang keluar. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai money matching, akuntan versus entrepreneur. Nah, akuntansi itu bekerja untuk memperluas prinsip dari pencocokan uang itu sendiri,
secara berkala dari waktu ke waktu. Nah, akuntan itu mencocokkan antara beban dengan pendapatan. Nah, dengan menggunakan gagasan penyusutan. Lalu bagaimana sih ini bisa menjadi penting bagi seorang pengusaha? Jawabannya adalah penyusutan ini terjadi hanya di atas kertas. Jadi akuntan tuh merasionalisasikan sebenarnya membayar penuh untuk pembelian. Lalu mereka menuliskan di atas kertas selama 10 tahun. Pengusaha itu mencari cara untuk membayar hanya sebagian kecil dari uang muka untuk mesin. Nah, yang sama dan bekerja keras untuk mencocokkan pendanaan dengan aktual yang digunakan dalam satu periode. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Eliza Nur Apriani akan memaparkan tentang modal kreatif. Masih banyak industri kecil dan menengah yang belum berkembang secara kreatif dan komersial. Padahal mereka memiliki modal budaya dan keterampilan yang kuat. Modal non-real seperti modal intelektual dan modal kreativitas ternyata sangat diperlukan para pengusaha serta industri kecil dan menengah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing yang selama ini masih relatif rendah. Untuk membangun usaha kecil, modal real seperti uang tentu saja penting. Akan tetapi, yang lebih penting lagi adalah modal kekayaan intelektual. Kekurangan modal material dan modal intelektual dapat menyebabkan perusahaan kecil dan menengah ketergantungan pada berbagai aspek, seperti bahan baku, bahan penolong, teknologi, desain, dan pemasaran. Seperti yang dikemukakan Hawkins, modal kreativitas bukan merupakan modal material, tetapi merupakan modal intelektual, modal budaya, modal sosial, dan modal struktural. Modal kreatif kapital adalah modal intelektual berupa kekayaan intelektual seperti desain produk, merek dagang, hak cipta, paten, dan royalti. Apa sih kekayaan intelektual itu? Menurut David Paris, kekayaan intelektual merupakan modal pokok industri kreatif yang menciptakan lapangan kerja dan kekayaan secara turun-menurun melalui kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual ini merupakan aset yang tak terlihat dan merupakan tiang penyangga perusahaan. Nah, oleh sebab itu, agar kreativitas menghasilkan dan memberi dampak positif, salah satu cara paling umum untuk mencocokkan pengeluaran dan pemasukan atau pendapatan dan mengurangi kebutuhan uang tunai adalah dengan mengubah biaya tetap menjadi biaya variabel. Sebagai contoh, alih-alih kita membeli mesin baru seharga 500 US dollar, kita mungkin menemukan seorang yang memiliki mesin serupa dan bersedia menjual mesinnya itu kepada kita. Jadi kita tidak perlu mengumpulkan 500.000 US dollar itu untuk membeli mesin tersebut. Nah, pemikiran kreatif ini sering mengarah pada penemuan sumber daya kendur, yaitu sumber daya tergeletak di sekitar, seperti periode ketika pabrik yang ada kurang dimanfaatkan. Beralih dari bertanya, dapatkah saya mengumpulkan 500.000 US untuk membayar mesin baru, menjadi bertanya bagaimana saya bisa menghasilkan 500.000 US dollar itu tanpa mengeluarkan biaya tetap untuk membeli dan memiliki mesin tersebut. Selanjutnya, modal kreatif versus modal yang diinvestasikan. Biaya modal kreatif. Pada saat yang sama ada peringatan dengan pendekatan modal kreatif. Nah, pembiayaan kreatif memberi pengusaha lebih banyak waktu, tapi juga dengan biaya. Nah, biaya modal bukan hanya tingkat bunga atau pengembalian yang dibutuhkan investor. Biaya modal kreatif juga mencakup membayar harga variabel premium. Harga variabel premium itu seperti membayar tarif sewa tertinggi untuk sebuah pabrik untuk menghindari investasi biaya tetap yang besar, misalnya membangun pabrik sendiri. Nah, terus kedua, ada paparan persyaratan yang dinegosiasikan ulang dari pemasok jika ternyata berhasil. Ketiga, adanya paparan kepada mitra oportunistik jika tidak mengontrol bagian bisnis yang paling berharga secara kompetitif.
pada awalnya tidak selalu jelas apa yang akan menjadi keunggulan kompetitif. Di awal kehidupan sebuah usaha, ancaman terbesar adalah kelangsungan hidup. Ketika waktu dan uang habis, usaha itu berhenti. Nah, tapi sekarang ini belum terlihat biaya modal kreatif bisa membunuh usaha baru. Banyak pengusaha bagaimanapun telah berakhir dalam mengejar modal yang diinvestasikan. Fakta sebenarnya adalah bahwa pasar untuk pinjaman dan investasi di sekitar usaha baru jauh lebih mudah diakses. Nah, bahkan jika kita secara efektif mengevaluasi biaya sebenarnya dari sumber modal yang diinvestasikan dan modal ventura keluar sebagai sumber yang paling hemat biaya, kenyataan mencapai kesepakatan untuk modal ventura adalah hal lain yang sama sekali berbeda. Dalam hal ini, pertumbuhan dari keberhasilan usaha, biaya pembiayaan kreatif ini cenderung turun lebih banyak lagi. Pada saat yang sama, biaya modal yang diinvestasikan menjadi lebih tinggi karena investor mengklaim sebagian besar dari total nilai yang diciptakan dalam usaha tersebut. Akibatnya, menyiapkan tonggak untuk mengatasi keberhasilan serta kegagalan kontrak alternatif dan bahkan perubahan pranegosiasi yang berbeda untuk situasi baik dan buruknya dapat menjadi bagian penting dari upaya kita untuk menggunakannya. Selanjutnya, sumber modal kreatif. Hati-hati bahwa kita tidak membiarkan prediksi kita tentang masa depan mengambil alih pada saat-saat ini. Misalnya, prediksi kita tentang aset yang menurut kita paling strategis dan yang tidak strategis dapat mengarahkan kita untuk mencari hak kontrol yang sempit atas aset tersebut daripada terus bekerja secara kreatif dengan calon mitra. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang memulai usaha tidak memiliki apa-apa bisa menjadi hal yang baik. Kenapa? Memulai tanpa modal yang diinvestasikan berarti kita mendapatkan umpan balik dari uang tunai yang kita butuhkan dari pelanggan, sehingga kita menyempurnakan ide kita ini dan mengembangkan kemitraan yang baru dan produktif dengan orang-orang yang sumber daya kendurnya kita manfaatkan dengan cara baru yang berharga. Nah, kenyataannya adalah bahwa sebagian besar perusahaan di dunia beroperasi tanpa pendanaan dari luar. Sebaliknya, mereka membuat keputusan dengan memperhatikan apa yang mereka mampu untuk kehilangan, karena prioritas mereka itu adalah bertahan dalam bisnis, sehingga mereka memastikan risiko penurunannya dapat mereka terima. Nah, memulai tanpa modal yang diinvestasikan juga memaksa kita untuk mencoba melakukan penjualan, yaitu ketika kita mengetahui apakah kita benar-benar memiliki bisnis atau tidak. Nah, jika kita gagal, kita gagal dengan murah dan awal, dan kita tidak perlu memberikan banyak ekuitas atau kendali dalam prosesnya. Memulai usaha dengan sedikit atau tidak sama sekali mungkin merupakan hal yang baik. Nah, masukan terpenting datang dari kita sendiri. Siapa kita, apa yang kita ketahui, dan siapa yang kita kenal. Nah, kita ditambah pelanggan dari solusi bersama memberi kita substansi pada usaha, bukan investasi eksternal. Memulai bisnis tanpa modal sebenarnya gampang-gampang susah. Tinggal kita harus yakin kalau kita pasti bisa melakukannya dengan cara belajar terus-menerus dan berusaha menggali potensi bisnis di sekitar kita. Yang terpenting, kita ini berniat dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan dan untuk meniti usaha kita ini. Pasti kita akan bisa membangun sebuah bisnis yang berhasil. Nah, karena sudah banyak contoh yang dilakukan oleh orang lain dalam meniti bisnis tanpa menggunakan modal atau dengan menggunakan modal kecil, dan hal ini berhasil dilakukan oleh mereka. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya
kembalikan oleh moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, saya Gali Purwana Sidik akan menjelaskan materi mengenai bootstrapping benefit. Bootstrapping adalah proses memulai bisnis dari awal tanpa menarik investasi atau dengan menggunakan modal eksternal yang minimal. Bootstrapping biasanya dipilih oleh pengusaha pemula karena memungkinkan membuat bisnis tanpa pengalaman yang panjang dan dapat juga menarik investor dan investasi. Ada beberapa ringkasan yang perlu diketahui mengenai bootstrapping ini yang terdapat di dalam buku Bootstrapping Your Business karya Gianforte dan Gibson yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, you can start learning now. Dengan bootstrapping, selain kita berbisnis, kita juga sambil belajar bagaimana menjadi pengusaha yang baik dengan cara berinteraksi dengan pengusaha yang lain, dengan pemasok, dengan pelanggan, mitra, karyawan, dan lain-lain. Berbeda jika kita langsung memiliki uang yang banyak. Biasanya kita akan melewatkan sesi-sesi interaksi tersebut. Yang kedua, cut your waste. Ketika Anda memiliki banyak uang, mudah untuk memberikannya uangnya kepada ide-ide yang bersifat spekulatif. Berbeda jika kita memulai bisnis dengan uang yang tidak begitu banyak, kita lebih akan membuat ide tersebut matang atau berhati-hati untuk meminimalisir kesalahan atau kerugian. Yang ketiga, limit your downside, membatasi kerugian Anda. Jika Anda tidak memiliki jumlah uang tunai yang diinvestasikan dalam usaha tersebut atau itu, kesalahan yang pasti akan Anda buat, namun kemungkinannya akan lebih kecil. Yang keempat, increase your upside. Mengambil investasi umumnya berarti menjual ekuitas. Jika Anda banyak menarik investasi, tentu saja kepemilikan atas usaha Anda juga akan terbagi-bagi. Yang kelima dan yang terakhir, increase your creativity. Studi menunjukkan bahwa jika kita mempunyai banyak uang, kita akan membelanjakannya kepada hal-hal yang tidak perlu. Berbeda jika kita memiliki tidak banyak uang, maka uang yang ada itu akan digunakan untuk membuat kita lebih kreatif. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gali Purwana Sidik selanjutnya akan menjelaskan materi mengenai kesalahan dalam mengelola modal. Kesalahan dalam mengelola modal yang pertama yaitu tidak mengembangkan potensi karyawan. Seperti tidak memberikan pelatihan, pengembangan, dan lain-lain yang menunjang pengembangan potensi karyawan. Sebenarnya lebih baik kita memiliki sedikit karyawan namun dengan kompetensi yang baik dibandingkan dengan banyak karyawan namun kompetensi yang minimal. Yang kedua yaitu menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Tentu saja ini dapat mengganggu dalam pengelolaan modal. Lebih baik apabila ingin menggunakan uang perusahaan pada saat kita mendapatkan keuntungan atau laba. Yang ketiga, tidak memiliki kas yang cukup. Tentu saja jika kita tidak memiliki kas yang cukup akan sangat sulit. Yang keempat, tidak melakukan pembukuan secara detail. Tentu saja ini juga dapat mengganggu dan membuat kesalahan dalam mengelola modal. Misalnya modal yang tidak ada dicatat menjadi ada, ataupun sebaliknya modal yang tidak ada dicatat menjadi ada. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mempekerjakan terlalu banyak orang. Seperti poin pertama, lebih baik kita memiliki tidak banyak karyawan namun dengan kompetensi yang baik.
Ataupun lebih baik kita mempunyai karyawan itu yang sesuai dengan pekerjaannya. Maksudnya jangan sampai ada satu pekerjaan dilakukan oleh 2 orang karyawan. Itu sangat tidak efisien dan akan membuat kesalahan dalam mengelola modal. Mungkin sekian materi yang Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.